Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akan Ada Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Makanlah Daging Selingkuhanmu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Akan Ada Misteri, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Akan Ada Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so get ready to be haunted. Bima menggelengkan kepalanya. Gak yakin aku kalau Lina bakal kembali. Ponselnya saja tidak bisa aku hubungi. Raut wajahnya semakin muram. Kemudian Bima menyadari bahwa semua ini bermula dari perselisihan Lina dan Rara, istrinya. Marah dan benci mulai memenuhi hati Bima terhadap Rara. Dalam hatinya dia menyalahkan Rara atas perginya Lina dan bertekad akan memberikan pelajaran untuk istrinya itu. Semua ini gara-gara Rara. Aku tidak akan membiarkan dia begitu saja. Lina harus kembali, serunya dengan penuh emosi. Sasha hanya bisa menghela nafas, berharap semoga Lina tidak pernah kembali lagi, karena dia yang akan menggantikan posisi Lina di hati Bima, meskipun hanya menjadi seorang selingkuhan. Sabar Bim, jangan emosi gitu. Yakin deh, Lina bakal balik lagi kok. Bima tak menghiraukan perkataan Sasha. Ia pergi tanpa sepatah kata pun. Bima melajukan mobilnya dengan kecepatan yang begitu tinggi. Pria berbadan atletis itu akan memberikan siksaan untuk Rara karena istrinya lah Lina menjadi tidak ada kabar. Semoga saja Lina gak bakal balik lagi. Syukur-syukur dia udah mati. Biar aku bisa mendapatkan Bima. Ya, meskipun hanya sebatas selingkuhan. Begitu sampai di rumah, Bima langsung membanting pintu dengan geram. Rara! Serunya, suaranya mengantur dan memenuhi ruangan. Ia menarik tangan Rara dengan kasar, membuat wanita itu terkejut dan langsung berdiri sejajar dengannya. Wajah Bima marah padam, matanya menyala-nyala penuh emosi. Tanpa peringatan, tangan kekarnya melayang cepat di pipi mulus Rara, menamparnya dengan keras. Rara tersentak, tak bisa menahan rasa sakit yang menjalar di wajahnya. Ia terduduk lemas di sofa, menatap Bima dengan rasa kesal dan bingung. Mata Bima masih terpaku pada Rara. Tatapannya tajam bagai elang yang siap mengejar mangsanya. Ia menggenggam tangan yang barusan menampar Rara, seolah menyesali perbuatannya. Namun amarah yang membara di dadanya tak kunjung reda. Rara yang kini menunduk dan menangis pelan, tak tahu bagaimana harus menghadapi suaminya yang sedang berang itu. Apa-apaan kamu, Mas? Ini hukuman untuk kamu, karena kamu Lina pergi entah kemana. Rara berdiri tegak dengan pandangan tajam, berusaha menyembunyikan air mata yang hendak jatuh. Bima menatapnya dengan marah. Nafasnya terengah-engah seolah hendak meledak. Tubuh Rara penuh dengan memar dan luka, hasil dari kekerasan yang diterima dari Abimana. Sebegitukah penting Lina untuk hidupmu? Kenapa kamu tidak sekalian saja membunuhku, Mas? Teriak Rara dengan penuh kepedihan. Sudah aku bilang berulang kali, Rarania binti Abdullah. Aku hanya mencintai Lina, dan aku akan mencarinya sampai aku menemukannya. Sekarang katakan di mana Lina? Pasti kamu yang telah menyembunyikan Lina, kan? Kamu pasti telah menyakiti Lina, Mas. Aku yakin Lina pergi karena tak tahan dengan sikapmu yang kejam ini. Bima mendekat, mengepalkan tinjunya siap melampiaskan amarahnya pada Rara. Namun Rara tidak lagi menundukkan kepala. Ia menatap Bima dengan penuh keberanian, siap menghadapi segala siksaan yang akan datang. Kenapa kamu malah menuduhku? Aku tidak pernah menyakiti Lina, bahkan aku sangat menyayangi dia. Dia selalu bisa memuaskan hasratku, tidak seperti kamu.
Bagaimana aku bisa memuaskan hasratmu, Mas? Selama ini kamu tidak pernah menyentuhku. Malam-malam kamu selalu menghabiskan waktu bersama para wanita jalang itu. Siapa tahu kelaminmu sudah terjangkit penyakit dari mereka. Kamu terus berduaan dengan Lina sampai melupakan keberadaanku. Jadi jangan berani menyalahkan aku karena tak bisa memuaskan hasratmu. Wajah Bima berubah merah padam mendengar kata-kata Rara yang tajam dan menusuk hati. Selama ini dia merasa tidak pernah mengabaikan istrinya. Namun fakta yang ia disampaikan Rara membuatnya merasa malu. Bima menatap Rara dengan tatapan penuh amarah. Tangannya gemetar, namun dengan tegas ia menarik kerah baju Rara hingga jarak antara wajah mereka hanya beberapa sentimeter. Matanya terasa hampir terlepas dari rongganya, seolah ingin menakutkan Rara agar tak mengulangi kata-kata tadi lagi. Berani sekali kamu bicara seperti itu dengan suamimu. Kenapa, Mas? Kamu marah? Atau memang kenyataan? Kasihan sekali Lina mendapatkan lelaki bekas. Meskipun bukan denganku, tapi dengan para wanita jalang di luar sana. Tidak ada yang berhak bicara seperti itu kepadaku, termasuk kamu. Baiklah, Mas. Tapi ingat, kalau memang benar kamu terjangkit penyakit itu, aku akan meminta Mamah menceraikan kita. Dan aku akan membongkar semua kebusukanmu di depan mamamu. Dengan menggigit bibir, Bima melepaskan genggaman tangannya pada kerah baju Rara, menyingkir dari hadapan istrinya. Meski kecewa dan marah, dia tahu bahwa dia harus menenangkan diri dan mencari keberadaan dari tuduhan Rara. Rara berjalan menuju dapur meskipun ia begitu kesal dan membenci Bima. Tapi sebagai seorang istri, Rara tak ingin melalaikan kewajibannya. Ia menyiapkan makan malam untuk Bima masih dengan lauk yang sama, sup daging. Karena Bima begitu suka sup daging. Meskipun pria itu tak mencintai Rara, tapi nyatanya Bima begitu ketagihan dengan masakan yang diolah Rara. Ayo makan malam, Mas. Dengan langkah gontai, Bima duduk di meja makan. Ia menatap sup yang sama seperti tadi pagi. Kenapa, Mas? Gak apa-apa, cepat ambilkan aku nasi. Aku udah lapar. Iya, Mas. Oh iya, besok mamamu akan menginap di sini. Kenapa, Mas? Kok kelihatan pucat segitu sih? Kamu bilang sama mama, lain kali aja nginepnya di sini. Kenapa begitu sih, Mas? Itu kan ibumu. Masa orang tuamu mau mengunjungimu tidak boleh? Atau kamu takut mama tahu kalau anaknya ini suka selingkuh dan bawa selingkuhan ke rumah ini? Bima mengepalkan tangan. Ia begitu frustasi. Satu sisi dia belum menemukan keberadaan sang kekasih gelap. Satu sisi dia tidak bisa menolak keinginan ibunya untuk menginap di sana. Bisa-bisa Rara akan membongkar perselingkuhannya di depan sang ibu, dan dia tidak akan mendapatkan sepeser pun harta warisan. Ya udah, bagaimana kamu aja lah. Kapan mama akan kesini? Malam ini, Mas. Kalau tidak ya besok. Bima yang duduk di meja makan malam, tangannya gemetar memegang sendok. Ia menelan ludah, jantung berdebar kencang, takut Rara akan mengadukan kelakuan pada ibunya. Wajah Bima tampak pucat, namun ia berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan makan malamnya. Rara tersenyum melihat kegelisahan Bima. Jangan pucat gitu, Mas. Aku gak akan bilang apapun dengan ibumu kok. Aku juga gak akan mengurusi masalahmu. Lagi pula kamu tengah mencari Lina kesayanganmu itu kan? Aku pasti akan menjaga rahasia kok, Mas. Jadi jangan khawatir. Bima hanya bisa mengangguk, perasaannya bercampur antara lega dan was-was. Ia berusaha mengalihkan pandangannya dari wajah Rara yang begitu dekat dengannya. Namun seolah terhipnotis, dia tidak bisa berpaling. Akhirnya, terima kasih Rara. Aku sangat menghargai bantuanmu. Keduanya kembali melanjutkan makan malam mereka. Namun suasana di meja makan kian tegang dan canggung. Di balik senyuman Rara, Bima merasakan ada sesuatu yang menakutkan dan tidak bisa dia tebak. Mas, kamu mau kemana? Aku mau tidur di kamar tamu aja. Apa semenjijikan itu aku, Mas? Sampai kamu gak mau tidur seranjang denganku. Kamu lebih memilih seranjang dengan wanita lain yang notabene bukan mahram kamu.
Kalau memang kamu lebih nyaman seranjang dengan pelakor dan berzina, silakan kamu panggil selingkuhanmu yang satunya lagi. Bagus kok. Nanti mama akan tahu busuknya kamu. Bima menatap Rara dengan tatapan bingung. Selingkuhan mana lagi yang dimaksud Rara? Karena Bima hanya menjadikan Lina satu-satunya selingkuhan yang sangat dia cinta. Selain Lina memiliki bodi montok dan sintal, perempuan itu memang selera Bima. Apa maksudmu? Bicara seperti itu, Ra. Selingkuhanku mana lagi yang kamu katakan? Rara berdiri tegak di depan pintu kamarnya. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Layar ponsel menampilkan foto yang jelas menunjukkan Bima sedang berduaan dengan Sasha di sebuah kafe yang terkenal di kota itu. Rara merasa jantungnya berdegup kencang, sudah tak ada lagi rasa kecewa dan sakit hati. Ini adalah selingkuhan baru kamu kan? Kasihan sekali Lina. Sudah jadi selingkuhan, diselingkuhi lagi. Memang ya kalau bajingan yang doyan selingkuh gak akan cukup dengan 2 wanita. Tanpa menunggu jawaban dari Bima, Rara berbalik badan dengan geram dan melangkah cepat menuju kamarnya. Bima tahu, jika ibunya mengetahui kejadian ini, Bima pasti akan mendapatkan omelan hebat yang pantas dia terima. Namun untuk saat ini Rara hanya ingin menyendiri dan merenungi nasibnya yang telah dikhianati oleh orang yang selama ini dia percayai. Sial. Bagaimana bisa Rara mendapatkan fotoku bersama Sasha tengah mengobrol? Apa dia mengikutiku? Sayang, kamu ada di mana? Aku sangat merindukanmu. Apa kamu marah denganku karena ucapan Rara? Tak disangka pesan singkat yang ia kirimkan langsung centang 2 biru. Terlihat Lina sedang online, rasanya Bima seperti ingin melompat mendapati ponsel sang kekasih sudah aktif. Maaf mas, aku harus pergi jauh. Aku sadar, aku sudah menjadi wanita paling hina. Aku gak akan mengganggu rumah tanggamu dengan Rara. Kenapa kamu bicara seperti itu? Aku sangat mencintaimu Lina. Aku tahu mas. Tapi percuma saja kamu mencintaiku, tapi tak bisa menikahiku. Aku pamit mas, aku akan mencari kehidupan baru. Bima baru saja akan kembali membalas pesan Lina, tapi nomornya sudah keburu diblokir oleh Lina. Ada apa dengan Lina ya? Tidak biasanya dia seperti ini. Atau Rara sudah mengancam Lina? Tanpa Bima ketahui, Rara lah yang telah membalas pesan yang ia kirimkan ke ponsel Lina. Rara seolah-olah seperti Lina yang ingin mengakhiri hubungan gelapnya bersama Bima. Bima terbaring lemah di atas ranjangnya, pikiran terus melayang pada Lina yang tiba-tiba berubah drastis dan mengakhiri hubungan mereka. Perlahan ia memejamkan matanya dan terlelap dalam tidur. Mimpi yang dialaminya begitu aneh dan menakutkan. Bima mendengar suara tangisan yang begitu menyayat hati, seakan memanggilnya untuk mengikuti. Pria itu segera mengikuti suara itu dan menemukan sosok perempuan duduk di bawah pohon dengan baju berlumuran darah. Itu seperti Lina. Dia ngapain di tempat sepi? Pikirnya dia mendekat dan menepuk bahu sosok perempuan itu, ingin mengetahui apa yang terjadi. Tiba-tiba sosok perempuan itu berbalik dan menatapnya. Bima terjengkang ke belakang saat melihat wajah perempuan itu begitu menyeramkan, dengan mata yang merah dan ekspresi penuh amarah. Siapa kau? Perempuan menyeramkan itu hanya tertawa seram, lalu menghilang begitu saja. Bima terbangun dengan keringat dingin, merasa mimpi itu begitu nyata dan membuatnya semakin bingung dengan keadaan Lina yang sebenarnya. Bima terbangun dari tidurnya dengan nafas terengah-engah. Keringat membasahi dahi dan punggungnya. Ia merasa sangat haus, lalu berjalan menuju dapur dan mengambil gelas. Bima menuangkan air dari keran ke dalam gelas dan meneguknya sekaligus. Dalam hati dia merasa bingung dan ketakutan. Mimpi apa barusan yang aku alami ya? Apa jangan-jangan Lina sudah? Gumam Bima, wajah Lina terbayang di benaknya. Namun dalam sosok yang berbeda, sosok yang mengerikan dan menakutkan. Ia menggelengkan kepala mencoba mengusir pikiran-pikiran buruk. Tidak.
Aku tidak boleh berpikir yang aneh-aneh. Aku yakin Lina baik-baik saja. Dan yang aku alami tadi hanya mimpi buruk belaka karena aku terlalu mengkhawatirkan Lina. Ujarnya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan hatinya. Bima kembali ke kamar dan memandangi foto Lina yang tersenyum manis di meja nakas. Ia merasa lega sejenak, berusaha meyakini bahwa kekasihnya baik-baik saja. Namun kegelisahan dan kekhawatiran tetap menghantuinya, membuatnya sulit untuk kembali tidur. Tok tok tok. Siapa tengah malam buta mengetuk jendela ya? Serak. Bima membuka gorden. Ia melihat ada sekelebat bayangan di luar sana. Karena penasaran, pria itu membuka jendela dan hendak memanggil orang yang berada di luar. Dan wush, angin sedingin es menerpa wajah Bima. Bau anyir darah menyeruak terbawa angin yang berhembus begitu kencang. Siapa di sana? Mas Bima, tolong aku. Cahaya bulan purnama yang menerobos masuk melalui celah jendela mengisyaratkan malam yang mencekam. Lina dengan wajah pucat pasi dan darah mengucur dari luka-luka di kepalanya berjalan mendekati Bima yang terpaku di jendela kamarnya. Dia merasa ngeri dengan sosok Lina yang tampak seperti hantu yang keluar dari cerita seram. Sekujur tubuh Bima bergetar hebat. Pria itu tampak takut dan tidak berdaya di hadapan sosok menyeramkan tersebut. Ia ingin melarikan diri, namun kaki-kakinya terasa seperti diretakkan ke lantai. Bima hanya bisa memandangi Lina yang semakin mendekat dengan pandangan mata kosong yang menakutkan. Tolong aku, sakit ini mas, pinta Lina dengan suara lirih dan nangis, seolah-olah dia adalah korban yang meminta pertolongan. Bima merasa campur aduk rasanya. Ada rasa iba, seram. Di satu sisi dia ingin menolong Lina, tapi di sisi lain sosok yang ada di depannya sangat menakutkan hingga membuat hatinya berdegup kencang. Dengan sisa keberanian yang ada, Bima mencoba mengusir sosok menyeramkan itu. Pergi, jangan ganggu aku, teriaknya sambil mengibaskan tangannya, berusaha menjauhkan Lina dari dirinya. Namun sosok itu terus mendekat dengan wajah yang semakin menyeramkan, membuat Bima semakin ketakutan dan merasa terpojok di depan jendela kamarnya. Hah! Teriakan melengking Bima membuat Rara terbangun dari tidurnya. Wanita itu menghampiri Bima yang tidur di kamar tamu dan brak. Mas, kamu ini kenapa sih? Malam-malam buta berisik banget. Pergi kamu Lina, jangan ganggu aku. Aku tidak menyakitimu Lina, aku justru sangat menyayangimu. Mas, apa kamu sudah gila? Malam-malam buta teriak-teriak. Rara, kenapa kamu kurang ajar denganku? Berani sekali kamu menendangku, balas Bima dengan nada tinggi, mencoba menutupi rasa takutnya. Ia merasa terhina karena diperlakukan seperti itu oleh istrinya. Rara menarik nafas panjang. Kamu itu kenapa malam-malam teriak seperti orang kesurupan? Salah kamu sendiri. Kenapa susah disadarkan? Ya makanya aku tendang. Kurasa kau sudah terlalu melampaui batas, Rara. Rara hanya menghela nafas, lalu berbalik pergi meninggalkan Bima yang masih terduduk di lantai. Ia merasa cukup memberi pelajaran pada pria itu agar tidak mengganggu tidurnya dengan teriakan-teriakan tak beralasan di tengah malam. Rara, tunggu. Bima mencekal lengan Rara, menarik wanita itu sampai menghadap ke arahnya. Bima yang kesal karena ditendang oleh Rara membalas rasa itu dengan menampar wajah Rara. Mungkin sudah puluhan kali wajah cantik Rara tergampar tangan Bima dan plak. Suara tamparan menggema di penjuru ruangan. Mas, kamu apa? Ini hukuman untuk wanita yang tidak bisa menghargai suami. Kamu itu sudah kurang ajar, berani menendangku. Plak. Tanpa disangka Rara membalas tamparan keras Bima. Sekarang dia tidak memiliki rasa takut lagi. Perempuan itu meluapkan apa yang selama ini dia tahan dan pendam. Kamu kira cuma kamu, Mas? Hah? Yang bisa menyakiti fisikku? Aku juga bisa, Mas. Aku bukan lagi Rara yang lemah seperti dulu. Jika kamu menyakiti fisikku,
maka aku akan membalasnya. Bima tak menyangka Rara akan menjadi sebenarnya ini. Ia mengusap pipinya yang terasa kebas. Wanita sialan, lihat saja kamu. Aku akan membuatmu dibenci oleh mama. Dan tidak akan ada alasan untuk aku menceraikanmu, meskipun aku harus menjadi anak durhaka. Bima duduk termenung di kamarnya. Ia merasa muak dengan Rara yang kini mulai berani melawan dirinya. Entah apa yang ada di otak Rara. Sudah menendangku, dia malah membalas tamparanku. Entah kenapa dan kapan dia menjadi seberani sekarang ini. Awas saja, aku akan membuat dirinya dibenci mama, dan tidak akan ada alasan aku untuk mempertahankan wanita macam Rara. Bima segera menyusun strategi untuk mempengaruhi orang tua Rara agar melihat sisi buruk Rara. Ia mulai mengumpulkan informasi yang mungkin membuat Rara terlihat tidak baik di mata orang tuanya. Mulai dari sikapnya yang kini berani melawan suami, hingga kebiasaan buruk Rara yang mungkin belum diketahui oleh orang tuanya. Bima pun mencoba untuk mengeksploitasi kelemahan Rara. Ia sengaja memancing amarah Rara di depan orang tua mereka, berharap agar Rara terpancing emosinya dan membuat kesalahan fatal. Setiap kali Rara marah, Bima akan membesar-besarkan masalah tersebut dan berbicara buruk tentang Rara di depan orang tua mereka. Perlahan Bima mulai melihat hasil dari rencananya. Orang tua Rara mulai melihat sisi buruk putri mereka yang sebelumnya tidak pernah mereka sadari. Mereka mulai khawatir dengan kondisi Rara dan mencoba menasihatinya agar berubah menjadi lebih baik. Namun Bima belum puas. Ia ingin Rara dijauhi oleh orang tuanya agar Rara merasa terpuruk dan sendirian. Dalam upayanya untuk mencapai tujuan tersebut, Bima terus menyusun rencana jahat agar Rara benar-benar dibenci oleh orang tuanya. Bima kembali memejamkan mata karena hari masih gelap. Besok pagi-pagi sebelum ia berangkat kerja, Bima akan menunggu sang ibu datang. Di saat itulah Bima akan mengadukan sikap Rara yang mulai kurang ajar. Bima tak bisa menerima penghinaan yang dilakukan oleh Rara. Kokok ayam terdengar nyaring. Bima baru saja membuka matanya. Ia melihat jam yang menunjukkan pukul 7:30 pagi. Hah? Udah jam 7:30. Bima terkejut mendengar suara ibunya dari arah ruang tamu. Ia berlari keluar kamar dengan handuk tergantung di lehernya. Sisa-sisa sabun masih menempel di wajahnya. Ibu, bagus ya Bima. Jadi begini kelakuanmu sekarang. Sudah punya istri tapi bukannya tidur bersama, malah pisah kamar. Mau kamu apa? Atau jangan-jangan kamu selingkuh? Desak ibunya dengan nada tinggi. Bukan seperti itu, Bu. Oh, bukan seperti itu. Lalu bagaimana? Coba jelaskan kepadaku. Bima menghela nafas panjang, mencoba merangkai kata-kata yang baik untuk menjelaskan situasinya. Ia tahu jika dia tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, hubungannya dengan ibunya pun bisa retak. Kenapa diam, Bima? Coba jelaskan sama ibu. Kenapa kamu malah tidur di kamar tamu? Ada apa sebenarnya dengan kamu? Rara, apa yang sudah kamu katakan sama ibu? Kamu pasti mengadu yang tidak-tidak ya? Rara berdiri di depan Bima dengan senyuman manis di wajahnya. Kenapa kamu malah menuduhku seperti itu, Mas? Aku tidak bicara apa-apa dengan ibu. Bohong. Kamu pasti mengadu yang tidak-tidak. Dasar istri durhaka. Bima, apa-apaan kamu ini? Teriak ibu Bima sambil menatap tajam anak lelakinya. Ia menggenggam tangan Bima yang terangkat, seolah ingin mencengkram agar anaknya tidak berani melakukan hal bodoh. Bima menundukkan kepalanya menahan amarah yang masih menggebu-gebu di dalam hatinya. Rara di sisi lain masih berusaha mempertahankan senyuman manis di wajahnya, seolah ia tak terpengaruh oleh kejadian yang baru saja terjadi. Namun di balik senyuman itu, dendam dan rasa sakit hati Rara semakin mengakar di dalam hatinya, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Maafkan Bima, Bu. Bima hanya emosi. Kamu ini, kelakuanmu dari dulu tidak berubah. Sejak kapan kamu berani kasar dengan Rara? Atau jangan-jangan selama ini kamu sering melakukan hal seperti ini? Enggak, Bu. Bima mana pernah kasar sama menantu kesayangan ibu. Bima sangat mencintai Rara. Iya kan sayang? Iya, Bu.
selama ini Mas Bima selalu baik dengan Rara, bahkan sangat mencintai Rara, ujar Rara dengan nada manja seolah mendukung ucapan suaminya. Namun di balik kelakuan manjanya, tangan Rara meremas kuat lengan Bima, menunjukkan kemarahan dan ketidaknyamanan yang ia rasakan. Ekspresi wajah Bima berubah menjadi cemas saat merasakan cengkeraman kuat Rara di lengannya. Ia berusaha menenangkan Rara dengan membelahi punggung tangannya yang meremas, berharap Rara mau mengendurkan cengkeraman. Sementara itu sang ibunya hanya bisa menatap keduanya dengan pandangan penuh curiga, seolah merasakan ada sesuatu yang tidak beres di antara pasangan tersebut. Kalian tidak bohong kan sama ibu? Iya jelas enggak lah bu. Masa aku sama Rara mau bohong sama ibu? Kami kan menikah sudah 6 tahun dan ibu tahu sendiri kan, selama ini rumah tangga kami selalu adem ayem kok. Bima menepuk-nepuk punggung Rara dengan cukup keras. Wanita di sampingnya itu melirik Bima dengan begitu tajam. Ya udah kalau gitu Mas Bima mandi aja dulu, terus kita sarapan biar nggak telat ke kantor. Nggak usah sayang, Mas sarapan di kantor aja, soalnya udah kesiangan. Tolak Bima. Sebenarnya ia malas makan bersama Rara, apalagi dirinya hampir saja diamuk oleh sang ibu. Oh ya udah, nanti aku bawain bekal aja ya buat kamu. Bima hanya merespon dengan anggukan kepala. Ia lantas masuk ke dalam kamar mandi. Ra, kamu gak bohong kan sama ibu? Kalau memang Bima berkelakuan yang tidak pantas, kamu bilang aja sama ibu nak. Enggak bu, selama ini Mas Bima baik kok. Ya meskipun aku belum kunjung memberikan momongan. Oke, belum saatnya ibu mengetahui kebusukan Mas Bima. Aku akan mengungkap kejahatan anak ibu jika aku sudah mengumpulkan semua selingkuhan Mas Bima. Batin Rara dengan tersenyum ngeri. Ia mengajak sang mertua untuk sarapan bersama. Kamu masak apa, Ra? Baunya enak sekali. Rara masak daging unta bu. Kemarin teman Rara ngasih daging dapat dari teman Arabnya yang tengah membuat acara. Ibu Bima mengangguk paham. Ia duduk di meja makan dan mencicipi daging yang diolah menjadi sup itu. Sekali gigitan rasanya Ibu Bima tidak bisa berhenti mengunyah. Ya ampun Ra, rasanya enak banget. Kamu pandai sekali memasak daging. Rara, masakan kamu enak sekali loh. Ini dagingnya empuk banget. Ibu bisa aja bikin aku malu. Alhamdulillah kalau ibu suka sama masakan Rara. Ibu mertua Rara mengangguk-anggukkan kepala sambil terus menikmati hidangan di hadapannya. Rara melirik ke arah Bima yang tengah bersiap-siap untuk berangkat kerja. Ia sudah menyiapkan bekal untuk suaminya itu. Rara menghampiri Bima yang tengah sibuk mengumpulkan dokumen-dokumen penting untuk keperluan kantor. Dengan wajah penuh kelelahan dan tetap lembut, perempuan 33 tahun itu menyiapkan kotak-kotak bekal yang sudah ia sediakan, lalu menyodorkannya kepada Bima. Ini mas bekalnya, jangan lupa dimakan ya. Aku udah capek masak sup kesukaanmu. Ibu aja suka sama masakan aku. Kamu jangan lupa makan ya. Bima melirik ke arah ibunya yang tengah duduk di meja makan sambil menikmati makanan yang dihidangkan oleh Rara. Bima menahan rasa jengkel karena ia merasa terganggu dan malas dengan istrinya. Tetapi dengan senyum terpaksa ia menjawab dengan nada manis. Iya sayang, pasti mas bakal makan masakan kamu yang itu buat mas Candu, ujar Bima dengan nada setengah hati. Rara tersenyum puas dan meninggalkan Bima yang kembali sibuk dengan urusan kantornya. Ia kembali duduk di meja makan menemani sang mertua makan. Di dalam hati Rara merasa bangga karena mampu membuat suaminya merasa tercandu dengan masakan buatannya. Namun Bima sebenarnya hanya berusaha menyenangkan hati ibunya agar dia tidak ketahuan jika selama ini tak mencintai Rara, bahkan menyakiti fisik perempuan itu. Bu, Bima berangkat dulu ya. Iya nak, kamu hati-hati di jalan ya. Aku berangkat kerja dulu ya sayang ya. Kamu baik-baik di rumah sama ibu. Kalau ada apa-apa jangan lupa kabari aku. Iya mas, kamu tenang aja, aku bakal baik-baik sama ibu, jawab Rara penuh tekanan dan senyum semrik. Rara mengantarkan Bima sampai di depan teras rumah. Ia melepas pelukan tangan yang bergelayut di lengan Bima. Ingat Rara, jangan pernah bicara yang tidak-tidak dengan ibuku. Atau apa mas? Kamu mau mengancamku? Ya keluarkan saja sifat aslimu itu.
daripada terus bersandiwara. Ya biar ibumu tahu kalau anak lelakinya ini seorang bajingan. Bima hanya bisa mengeram. Ia gegas masuk ke dalam mobil. Rasanya dia tidak ingin pulang malam ini. Bima mengepalkan tinjunya dengan erat. Rasa marah dan frustasi memenuhi pikirannya. Ia menatap jalan di depannya dengan tajam, seolah mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba dia memukul setir mobilnya dengan keras, membuat suara keras terdengar di kabin. Sial, kenapa ibu harus nginap di rumah sih? Bikin suasana gak enak aja. Semoga saja Rara tidak berbicara yang tidak dengan ibu, apalagi membicarakan tentang Lina. Bima tidak bisa menghindari perasaan cemas yang meluap-luap di dalam dirinya. Lina, selingkuhannya yang cantik dan menggoda, telah menghilang tanpa jejak beberapa hari yang lalu. Bima telah berusaha mencari Lina ke sana kemari, tetapi usahanya itu sia-sia. Tak ada satupun petunjuk yang bisa membawanya menemui Lina. Kening Bima berkerut. Ia merasa gelisah dan cemas. Ia takut jika rahasia perselingkuhannya dengan Lina terbongkar dan menghancurkan kehidupannya. Dan yang jelas Bima tak akan mendapatkan sepeser pun harta warisan. Sekalinya ia mengirimkan pesan ke Lina, nomor teleponnya langsung diblokir oleh perempuan itu. Bentar, apa jangan-jangan Rara sudah berbuat yang tidak dengan Lina? Atau Lina sudah mati? Trit! Decit ban beradu dengan aspal terdengar begitu nyaring. Bima terengah-engah karena baru saja melihat penampakan sosok Lina yang melintas di depan. Beberapa pengguna jalan berhenti mendadak ketika melihat mobil Bima banting setir dan hampir saja menabrak pohon di tepi jalan. Pak, Bapak gak kenapa-napa? Tidak apa-apa, maaf, tadi saya tidak fokus. Lain kali hati-hati Pak, yang fokus kalau bawa kendaraan. Terima kasih sudah menolong saya, ucap Bima dengan tulus, merasa bersyukur tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Bima langsung masuk ke dalam ruang kerjanya. Rasanya kepalanya ingin pecah, entah kemana wanita yang ia cintai itu. Kenapa aku melihat Lina dalam wujud yang berbeda ya? Apa jangan-jangan Lina sudah meninggal? Tapi baru kemarin aku berbalas pesan dengan Lina. Tidak mungkin dia meninggal. Mungkin Lina hanya pindah kota. Aku harus melacak dia. Di mana dia sekarang? Aku gak bisa terus-terusan begini. Bima tengah duduk termenung di ruang kerjanya, pusing memikirkan keadaan dan keberadaan Lina yang belakangan ini menghilang tanpa kabar. Tiba-tiba pintu ruang kerjanya diketuk oleh seseorang. Masuk. Hei, pasti kamu heran kan? Aku bisa ada di sini. Loh, kenapa kamu bisa ada di sini, Syak? Dan ini apa? Ini berkas yang bos minta. Kamu disuruh untuk mengecek ulang berkas ini. Oh, dan satu lagi, aku sekarang adalah sekretaris pribadimu. Jawab Sasa dengan senyum lebar membuat Bima semakin bingung dan terkejut. Bima mencoba mengumpulkan pikirannya, meresapi setiap kata yang diucapkan Sasha. Apakah ini pertanda bahwa Lina benar-benar telah pergi dan digantikan oleh Sasa? Atau ini hanya kebetulan semata? Perasaan bercampur aduk dalam dada Bima. Namun dia tahu bahwa dia harus tetap fokus pada pekerjaannya dan mencari tahu keberadaan Lina. Hei, kamu kenapa kok diam gitu? Kamu gak suka ya aku jadi sekretaris pribadi kamu? Bukan begitu, Sa. Ya, aku kaget aja tiba-tiba kamu bisa ada di sini. Sejak kapan kamu kerja di sini? Aku sudah lama kerja di sini kok. Hanya saja kamu gak tahu kalau aku ada di sini. Kamu terlalu sibuk dengan Lina, ujarnya dengan suara lembut yang merayu. Tangannya masih mengalungkan pundak Bima, sementara bibir Sasha mulai menyentuh telinga belakang Bima, membuat pria matang itu merinding. Bima menelan ludah, merasa tergoda namun juga bingung dengan perlakuan Sasha yang tiba-tiba. Hatinya seketika berdebar mengingat Lina yang sedang tidak berada di apartemen. Aku siap kok, Bim, jadi pengganti Lina sebagai selingkuhanmu. Bahkan aku juga sudah siap
menggantikan posisi Rara menjadi istrimu? Bima terdiam, bergulat dengan perasaannya yang bercampur antara tergoda dan bersalah. Apakah dia harus menyerah pada rayuan Sasa atau tetap setia pada Lina yang selama ini sudah menjadi tambatan hatinya? Bahkan Bima lebih mencintai Lina daripada Rara, istri sahnya yang sudah menemani setiap detik hidupnya. Aku tahu kok Bim, kamu masih belum bisa melupakan Lina. Tapi apa nggak sebaiknya kamu move on dari Lina? Lagi pula dia sudah pergi meninggalkanmu tanpa alasan apapun. Atau kamu sudah mulai mencintai Rara? Bima menggelengkan kepalanya. Ia sama sekali tidak mencintai Rara. Aku masih butuh waktu, Ra. Aku belum bisa memberikan jawaban. Kamu bisa kan keluar dari ruangan aku? Bima mengusir Sasa secara halus. Ia tak ingin berpindah ke lain hati sebelum dia benar-benar tak bisa lagi menemukan keberadaan sang kekasih gelapnya. Sasa menghentakkan kakinya dengan kesal. Begitu sulit merayu seorang Bima dan begitu kuat cintanya dengan Lina. Padahal Lina hanyalah selingkuhan, bukan istri sah seperti Rara. Sampai kapanpun aku akan tetap mencarimu, Lina. Aku takkan bisa tanpamu. Bima duduk di bangku taman saat jam istirahat, membuka kotak bekal yang telah disiapkan Rara untuknya. Meski ia tak mencintai wanita itu, namun Rara selalu berusaha menjadi istri yang baik. Bima menatap kotak bekalnya dan menghela nafas panjang. Sebenarnya kamu wanita yang baik, Ra. Hanya saja aku yang bajingan ini tak bisa bersanding denganmu. Gumam Bima sambil tersenyum miris. Ia pun mulai menyantap nasi dan sup yang dibawakan Rara, merasakan kenikmatan sup daging yang masih hangat itu. Tak lama kemudian Bima merasa ada sesuatu yang keras dan tak sengaja ia kunyah. Pria itu segera mengeluarkan benda tersebut dari mulutnya dan matanya terbelalak saat melihat apa yang ada di tangannya. Terlihat sebuah anting yang sama seperti yang dikenakan oleh Lina. Jantung Bima berdetak kencang melihat anting Lina ada di dalam sup daging. Kening Bima berkerut, bingung bagaimana anting tersebut bisa berada di dalam masakan Rara. Apakah ini pertanda bahwa Rara mengetahui keberadaan Lina? Atau yang Rara masak adalah daging Lina dan bukan daging unta yang seperti Rara katakan? Dengan perasaan campur aduk, Bima kembali menatap kotak bekal yang diberikan oleh Rara, merenungi perasaannya yang telah terbelah antara penasaran dengan daging yang diolah oleh Rara. Astaga, ini kenapa ada anting Lina di dalam sup daging ini ya? Tahu jangan-jangan? Enggak. Enggak mungkin Rara melakukan hal-hal aneh. Aku tahu betul seperti apa dia. Bima mencoba membuang perasaan negatifnya. Ia yakin Rara tak akan sebrutal itulah, meskipun Rara marah akibat perselingkuhannya dengan Lina. Bima menelan ludah, merasa cemas dan gelisah. Ia menatap kotak di hadapannya yang telah kosong. Masih terbayang anting Lina yang tercampur dalam sup yang baru saja ia santap. Keringat dingin bercucuran di keningnya. Tangannya gemetar saat ia meletakkan sendok di atas meja. Apa benar Rara masak daging unta atau jangan-jangan? Kamu kenapa, Bim? Masih kepikiran Lina? Udahlah, kamu gak usah pikirin dia lagi. Toh dia gak ada mikirin kamu kok sebagai selingkuhan yang sangat mencintai dia. Ucap Sasha tiba-tiba sambil meraba punggung Bima untuk menghiburnya. Aku tahu, Syah. Tapi aku tak bisa menghindari perasaan cemas ini. Bagaimana jika ada yang terjadi pada Lina karena anting ini? Anting? Anting apa maksud kamu, Bim? Bukan, maksud aku, kamu kenapa sih, Bima? Aku perhatikan kamu selalu gak fokus. Secinta itukah kamu sama Lina? Kamu kan tahu, Syah. Sejak dulu aku hanya mencintai Lina. Bahkan aku yang memiliki istri sah itu tidak mencintainya. Rara hanya aku anggap sebagai seorang pembantu, tidak lebih.
Sasha menundukkan kepala mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Hatinya teriris mendengar pengakuan Bima, namun dia tidak bisa menyalahkan pria itu. Cinta memang tidak bisa dipaksakan. Begitu pula dengan perasaan Sasha yang selama ini terpendam. Jika harus mencari pengganti Lina sebagai selingkuhan, aku belum bisa, Sya. Lanjut Bima dengan suara yang bergetar. Ia merasa tidak mampu untuk melupakan Lina dan menerima cinta yang lain, meskipun itu datang dari Sasha yang selama ini selalu ada untuknya. Aku ngerti Bima. Aku hanya ingin kamu bahagia. Jika kamu masih mencintai Lina, aku akan mendukungmu. Tapi jangan sia-siakan hidupmu hanya untuk mengejar bayang-bayang masa lalu. Bima mengangguk, merasakan beratnya beban yang ia kini pikul. Ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup, namun hatinya masih terbelenggu oleh kenangan indah bersama Lina. Dalam diam, Bima berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mencoba untuk menerima cinta yang tulus dari Sasha, meskipun perlahan, karena mungkin cinta yang tulus itulah yang akan mampu menyembuhkan luka di hatinya. Aku akan mencoba mencintaimu, tapi aku tidak janji bisa memperlakukanmu sama seperti Lina. Sasha mengangguk senang meskipun ia tak bisa mendapatkan hati Bima sepenuhnya. Paling tidak dia bisa berdekatan dengan lelaki itu. Dan sekarang dia bisa menggantikan posisi Lina di hati Bima sebagai selingkuhannya. Di bawah rindangnya pohon, seseorang dengan sigap merekam video kedekatan Bima dan Sasha yang sedang duduk berdua di bangku taman. Keduanya tampak akrab, saling bercanda dan tertawa. Tak lama kemudian, video itu dikirim ke ponsel Rara yang sedang menunggu kabar dengan penuh antisipasi. Saat melihat video tersebut, senyum licik Rara merekah di wajah. Bagus. Awasi terus mereka. Jika perlu buntuti kemanapun mereka pergi. Aku akan mendapatkan mangsa baru, ujar Rara lewat sambungan telepon. Orang yang merekam video itu mengangguk meskipun tidak terlihat oleh Rara. Baik bos, aku akan terus mengawasi mereka, jawabnya dengan suara serak dan berbisik, takut ketahuan oleh Bima dan Sasha. Sementara itu Bima dan Sasha yang tidak menyadari adanya pengawasan dari Rara terus menikmati waktu bersama mereka. Mereka tertawa dan bercerita tentang kehidupan mereka, saling berbagi cerita dan perasaan, dan tak menyadari bahaya yang mengintai di balik kebahagiaan itu. Rara menggigit bibirnya menahan senyum puas. Ia mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk menghancurkan hubungan Bima dan Sasha demi kepentingan dirinya sendiri. Semua akan berjalan sesuai rencana, pikir Rara, seiring ia memandangi layar ponsel yang memperlihatkan video kedekatan Bima dan Sasha. Sepertinya aku akan membuka warung makan saja dengan olahan daging Lina dan selingkuhan baru Mas Bima. Gumam Rara yang memiliki ide untuk membuat warung makan. Selain daging Lina yang masih tersimpan banyak di dalam freezer, pasti akan bertambah daging Sasha, wanita yang sekarang ini tengah bersama Bima. Wanita gatal ini sepertinya ingin merasakan siksaan seperti Lina. Baiklah, aku akan memberikanmu waktu untuk bersenang-senang dengan Bima. Tegasnya dengan mata tajam. Ra, kamu lagi apa? Rara terkejut mendengar suara Diana, mertuanya itu tiba-tiba saja sudah ada di sampingnya. Ini bu, aku lagi mikir mau buat rumah makan. Wah, kamu serius Ra mau buat rumah makan? Serius dong bu, aku ada kenalan yang bisa suplai daging unta, jadi aku mau buat sup daging unta, ujar Rara dengan senyum manis memancarkan semangat dan kegigihan. Ekspresi wajah Rara menunjukkan tekad yang kuat. Tangannya berkibar saat menjelaskan rencana bisnisnya, membuat Diana semakin yakin bahwa menantunya ini memang serius dalam rencananya. Rasa bangga terpancar di wajah Diana melihat semangat yang inisiatif Rara yang tidak pernah padam. Diana pun memberikan dukungan dan semangat pada Rara, berharap usaha rumah makan itu bisa sukses dan memberikan kebahagiaan bagi keluarga mereka.
Ibu bangga sama kamu. Bisa mandiri meskipun tidak kekurangan nafkah dari Bima. Rara tersenyum kecut. Andaikan saja ibu mertuanya itu tahu jika selama ini Rara tidak pernah mendapatkan sepeser pun nafkah dari Bima. Ia hanya mendapat uang belanja 100.000. Selebihnya dia mencari uang untuk menutup kebutuhannya. Iya bu, aku juga nggak mau kalau apa-apa selalu bergantung sama Mas Bima. Ya sebisa mungkin aku akan berusaha membantu memperbaiki ekonomi kami. Diana memeluk Rara penuh kasih sayang. Ia hanya memiliki anak tunggal satu-satunya. Ia berharap semoga saja Bima bisa membahagiakan menantunya itu. Ibu mau makan nggak? Aku masakin sup ya bu. Nanti ajalah, ibu belum lapar. Toh masih jam 2 siang ini. Karena Diana menolak untuk makan siang, Rara berniat mengajak ibu mertuanya untuk mencari lokasi yang tepat untuk membuka usaha rumah makan. Ya sudah, kalau gitu gimana kalau ibu ikut aku cari lokasi buat buka usaha? Ya biar ibu gak jenuh juga di rumah. Saat Diana hendak mengganti baju, ia melihat sosok perempuan berlumur darah menangis di sudut lemari. Sosok itu meminta tolong pada Diana. Sakit, tolong aku sakit. Diana terpaku di tempat. Matanya melotot tapi tidak bisa bergerak. Sosok Lina menghantui Diana. Perempuan yang menjadi selingkuhan sang anak itu meminta tolong. Diana merasa ngeri saat melihat sosok Lina yang terluka parah. Merangkak mendekatinya dengan tangis pilu. Air mata darah mengalir deras dari matanya yang bolong, menambah kesan menyeramkan pada wajahnya. Kepala Lina tampak bercucuran darah segar dan nanah yang menimbulkan aroma busuk menyengat. Diana berteriak ketakutan. Siapa kamu? Jangan ganggu saya. Suaranya terdengar bergetar karena ketakutan yang memuncak. Ia melangkah mundur dengan jantung yang berdebar keras, seolah-olah hampir terlepas dari rongga di dada. Melihat sosok Lina semakin mendekat, Diana panik dan berlari menuju pintu kamarnya, berusaha untuk melarikan diri. Namun ia terkejut ketika menyadari bahwa pintu kamarnya tiba-tiba terkunci rapat. Rara, tolong ibu Rara. Diana memohon sambil menggedor pintu kamarnya dengan sekuat tenaga. Rara, tolong ibu nak. Rara yang tengah mengganti bajunya terkejut mendengar suara teriakan sang mertua. Dan ceklek, pintu kamar tamu Rara buka dengan tiba-tiba dan kepanikan. Ia melihat sang mertua Diana merunduk di lantai dengan badan yang gemetaran dan ekspresi wajah yang ketakutan. Bu, ibu kenapa bu? Ibu takut Ra. Ibu takut apa bu? Memangnya ada apa bu? Ibu lihat setan Ra. Setan? Jangan-jangan arwah si perempuan jalang itu yang menakut-nakuti ibu. Dia tidak bisa menakutiku dan sekarang ingin menakuti ibu. Aku gak akan membiarkan Lina menyakiti ibu. Meskipun aku sakit hati dengan anak lelakinya, tapi ibu mertuaku tak bersalah denganku. Sudah ya bu, jangan takut. Mungkin ibu hanya kecapean saja makanya halusinasi. Tapi ibu benar-benar melihatnya Ra. Kamu harus percaya sama ibu. Kamu mau kemana Ra? Aku mau ke kamar sebentar ya bu. Mau ambil tas. Habis itu kita langsung pergi. Rara tersenyum tipis berusaha menenangkan hati ibu mertuanya. Ibu jangan takut ya. Di sini nggak ada apa-apa. Aku nggak lama kok. Diana melirik ke sekeliling ruangan dengan rasa was-was. Meski Rara telah berusaha menenangkannya, ia masih merasa ngeri dengan kehadiran arwah Lina yang menghantui rumah itu. Namun melihat Rara yang tampil tegar dan siap melindunginya, Diana mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi situasi yang mengerikan itu. Tengkuk Diana kembali terasa meremang. Wanita setengah baya itu kembali menelan ludah. Tirai di kamar tamu tiba-tiba berterbangan. Hembusan angin yang begitu dingin menyeruak masuk dan membuat bulu kuduk Diana merinding. Jantung wanita setengah baya itu semakin berdebar kencang. Tolong aku, sakit. Teriak sosok Lina dengan suara paruh dan pilu. Siapa kamu? Kenapa kamu menghantui saya? Aku Lina. Aku mati
di tangan menantumu itu. Sosok Lina mendekatkan wajah ke wajah Diana, semakin membuat Diana ketakutan. Bau anjir darah semakin menusuk hidung dan wajah yang membusuk membuat Diana tidak tahan lagi. Mata Diana terbelalak lebar, tubuhnya gemetar hebat, dan akhirnya tidak kuasa menahan rasa takut yang begitu mendalam. Wanita setengah baya itu pun pingsan di lantai kamar tamu. Sementara sosok Lina yang menyeramkan menghilang seiring dengan hembusan angin yang kian dingin. Rara yang baru saja kembali ke kamar tamu terkejut bukan kepalang melihat Diana mertuanya terkulai lemas di lantai tak sadarkan diri. Astaga, ibu kenapa bu? Namun upaya Rara untuk membangunkan Diana sia-sia. Wanita setengah baya itu tak kunjung membuka matanya. Ini pasti ulah arwah sialan itu. Awas kamu Lina, sudah mati pun masih menyusahkan, geram Rara dengan wajah merah padam. Kamu pikir aku tak tahu apa yang kau lakukan Lina? Sudah cukup kau menghancurkan rumah tanggaku, tapi kini kau berani menghantui ibu mertuaku. Teriak Rara menatap kepala Lina yang tersimpan di dalam freezer dengan tatapan penuh kemarahan. Rara menggenggam kepala Lina erat, berjanji dalam hati akan mengakhiri teror yang dihadapinya. Dia tidak akan membiarkan arwah selingkuhan suaminya itu terus menghancurkan kehidupan keluarganya. Arwah Lina muncul dengan raungan yang menyayat hati. Hahaha, sakit, cukup Rara. Dasar wanita sialan, wanita setan. Aku bersumpah akan membalas kematianku jika aku tak bisa membunuhmu. Maka aku akan membunuh ibu dan mertuamu. Rara tak menghiraukan ucapan arwah Lina. Ia terus saja membenturkan kepala Lina yang membeku di dalam freezer. Rasa bencinya semakin mendalam. Aku tak peduli, tapi kau tenang saja Lina. Aku akan mencarikanmu teman agar kau tak kesepian di sana. Kasihan sekali kau Lina. Sudah aku matikan dengan dimutilasi. Mas Bima malah pacaran sama teman baikmu. Memang jika bajingan tidak akan pernah puas hanya dengan satu atau dua wanita, ujar Rara dengan sinis. Arwah Lina berdiri di sudut ruangan memegangi kepalanya yang terasa sakit akibat benturan yang dilakukan oleh Rara. Wajahnya yang pucat dan tak bernyawa menunjukkan betapa terkejutnya Lina saat mendengar Bima dengan cepat melupakan dirinya sebagai selingkuhan yang sangat dicintai Bima. Sosok Lina yang gentayangan itu terlihat menundukkan kepalanya, menatap kosong ke arah lantai. Hatinya bagai teriris ketika melihat betapa gampangnya Bima beralih perasaan dan melupakan segala kenangan indah bersama dirinya. Dalam hati Lina merasa marah dan kecewa. Air mata tak nyata itu seakan mengalir di pipinya. Namun sebagai arwah, Lina tak mampu meluapkan emosinya dengan cara yang bisa dilakukan manusia. Tiba-tiba Lina mendengar suara Bima yang terdengar jelas dari ruangan sebelah. Lina merasa nafasnya terasa sesak. Lina merasa saat mendengar suara pria yang dulu begitu mencintainya, kini suara Bima hanya menambah luka di hatinya yang sudah terluka. Lina terdiam mencoba menguatkan dirinya untuk menghadapi kenyataan pahit ini. Rara tertawa sumbang melihat arwah sang pelakor yang tertunduk dengan air mata darah yang terus mengalir di pipinya. Kenapa? Sakit hati? Tak percaya? Itulah yang aku rasakan dulu. Kamu baik-baik di dalam freezer ya? Selama aku belum mendapatkan ide untuk membuka usaha rumah makan, daging dan kepalamu akan tetap di sini. Aku akan nemuin Mas Bima. Suamiku sudah pulang. Rara kembali memasukkan kepala Lina ke dalam freezer. Ia pun segera menghampiri Bima yang memanggilnya di ruang tamu. Pria itu mencari keberadaan Diana yang tak terlihat. Rara segera menghampiri Bima. Pria itu sudah teriak-teriak seperti orang kesetanan. Rara tak ingin ibu mertuanya terganggu saat istirahat. Mas, kamu ini kebiasaan sih teriak-teriak. Ada apa sih? Di mana ibu? Kamu gak ngapa-ngapain ibuku kan? Kamu gila ya mas? Mana mungkin aku menyakiti ibu mertuaku yang tersayang. Meskipun anaknya sering menyakiti fisik dan batin menantunya ini. Terus sekarang ibu di mana ibu? Ada di kamar. Ibu lagi istirahat. Makanya kamu jangan teriak-teriak seperti orang gila, tahu nggak? Mendengar jawaban Rara, Bima masih dengan tatapan sinisnya berjalan menuju kamar ibunya. Sedangkan Rara masih terpingkal-pingkal menertawakan kebodohan suaminya yang menuduhnya tanpa bukti dan logika yang jelas. Rara menghela nafas panjang, kelelahan dan perasaan hancur bercampur menjadi satu. Tubuhnya terjatuh lemah di sofa yang empuk. Matanya berkaca-kaca. Dalam gumaman yang penuh emosi,
Ia terdengar seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Aku tidak akan menyakiti ibumu, Mas. Aku hanya akan menyakiti wanita-wanita yang menjadi selingkuhanmu. Sakit hatiku denganmu dan selingkuhanmu. Jeritnya dalam hati, merasa tak mampu lagi menahan beban perasaan yang terlalu berat. Rara merasa seolah-olah dunianya itu runtuh seketika, dan dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Di kejauhan, suara tawa dan candaan terdengar dari luar rumah. Namun bagi Rara, suara-suara itu tak lebih dari latar belakang yang mengiringi penderitaannya. Ia mencoba menenangkan diri, mencari kekuatan untuk menghadapi kenyataan pahit yang telah menimpanya. Sementara itu, di dalam hatinya yang paling dalam, ia bersumpah akan melupakan suaminya yang telah mengkhianatinya. Ia akan bangkit dari keterpurukan dan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Namun untuk saat ini, Rara hanya bisa meratapi nasibnya yang malang, menangis jadi-jadinya mencoba melupakan segala rasa sakit yang menghujam jantungnya. Mungkin rasa cintaku sama kamu sudah mati, Mas. Sejak kamu membawa pelakor itu ke dalam rumah ini. Seandainya saja kamu tidak memperlihatkan wanita yang jalang itu, mungkin aku tak akan sebrutal sekarang ini. Tapi aku berterima kasih sama kamu, Mas. Karena kamu, aku bisa buka usaha dengan daging selingkuhanmu. Rara tersenyum miris dengan menghapus sisa air matanya. Ia melenggang ke dapur dan memasak sisa daging Lina yang masih banyak. Bima duduk di samping sang ibu. Ia melihat wajah Senja di sana. Ada rasa bersalah di dalam benaknya karena ia tak bisa menjalankan wasiat almarhum sang papa untuk menjaga dan mencintai Rara. Selama 6 tahun pernikahan, sudah tak terhitung banyaknya ia menyakiti fisik Rara. Bahkan Lina bukan satu-satunya selingkuhannya loh, tapi hanya Lina yang mampu membuat dirinya tergila-gila. Maafkan Bima, Bu. Bima tak bisa menjaga amanah yang ditinggalkan oleh Papa. Bima malah merusak kepercayaan dan wasiat Papa. Bima tidak ada niat untuk melukai hati Rara. Bima memang sejak awal tak mencintai Rara. Bahkan sampai sekarang pernikahan kami berjalan 6 tahun. Ujar Bima sembari mengelus lembut punggung tangan Diana. Ia sebenarnya menyesal harus menyakiti Rara, wanita yang tidak ada salah apapun. Tapi Bima memiliki alasan kenapa ia sampai tega menyakiti Rara. Karena Bima beranggapan, karena adanya Rara dan dijodohkan dengan Rara, ia tidak bisa menikmati dunianya sendiri. Bahkan Rara jauh dari standar wanita yang diinginkan Bima. Bima beranjak dari kamar tamu. Ia ingin membersihkan diri. Rasanya tubuhnya begitu lengket setelah seharian bekerja. Bima menghentikan langkahnya saat Diana memanggil dirinya. Wanita itu baru saja siuman dari pingsannya. Iya, Bu. Ada apa? Rara mana, Bim? Kamu baru pulang ya? Iya, Bu. Bima baru mau mandi. Kalau Rara dia baru masak sepertinya, Bu. Mau Bima panggilkan Rara? Tidak usah. Sudah biarkan saja kalau istrimu lagi masak. Sebaiknya kamu segera mandi. Bima mengangguk. Ia lantas pergi ke kamarnya untuk menyegarkan kembali tubuhnya yang terasa penat. Mas Bima, sakit, Mas. Bima menghentikan aktivitasnya. Ia menoleh ke kanan, kiri, namun tak ada apa-apa. Tapi Bima yakin jika dia tadi mendengar suara Lina yang terengah menangis. Lina? Apa itu suara Lina? Loh, tapi masa iya Lina ada di sini? Mas, tolong aku, Mas. Bima menyingkap tirai pembatas kamar mandi. Ia tersentak kaget saat sosok Lina menampakkan wujud menyeramkannya. Lina, kamu? Tubuh Bima bergetar hebat. Ia tak menyangka Lina akan mendatanginya dengan wujud yang begitu menyeramkan. Leher Lina hampir terputus dari tubuhnya, wajahnya hancur dengan bola mata yang bergelambir.
Tega kamu, Mas. Mengkhianatiku. Kau telah menjalin hubungan dengan teman baikku. Kukira kau akan mencariku saat aku tak ada dimanapun. Tapi kenyataannya kau malah mendua dengan perempuan lain. Bima semakin memundurkan langkahnya. Ia menelan ludah, sudah seperti menelan kerikil tajam. Sosok Lina terbayang melayang dengan wajah garang. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.